Ini aja belum panjang nih. Karena sesuatu yang disukai Nabi, Allah pun bakal suka. Seperti Nabi menyukai sahabat, ketika melihat sahabat yang ada seorang sahabat punya janggut cuma satu lembarnya doang. Ketika ketemu Nabi senyum, ketika Nabi ketemu senyum, sampai sahabat tersebut minder. Wah, kayaknya ngetawain saya nih, jenggotnya cuma ada satu. Padahal Nabi itu bukan ngetawain jenggot yang satu itu, tapi melihat malaikat yang gelayunannya di jenggotnya. Jadi sesuatu yang disenangi Nabi pasti Allah pun suka, pasti Allah menyukai. Hanya hukumnya memelihara jenggot itu sunnah. Manfaatnya itu ada malaikatnya yang gelantungan. Kalau jenggotnya banyak ya malaikat gelantungannya banyak lagi. Pantas kalau caranya itu sunnahnya itu ketika membasuh muka sekalian jenggot-jenggotnya dilair carang jenggotnya aja ke kiri. lari ke bawah. Enak banget tuh kalau jenggot udah panjang tuh taksat. Ih, suka bakal jenggot. Itu diginiin Sekarang makin sunnahnya. Kalau jenggotnya tipis mah ini doang gitu. Kalau tebel apalagi sampai segini nih. salah mah. Apalagi kalau jenggotnya dicocang panjangin. Celumbinnya aja kayak itu. Ke tempat laundryan aja taruh. Nah, jadi sunnah nyela jenggot yang tebal. Sunnah. Watah lilu asobi ilyadaini, dan disunahkan nyela deriji dua tangan. Jika membasuh tangan sunnah. Sambil kita membayangkan dosa yang di tangan itu keluar. Kalau zaman dulu Nabi mengatakan salamatul insan bihifdi lisan. Seseorang bisa selamat kalau bisa menjaga lisannya. Itu zaman dulu. Canggih. Kalau sekarang itu di samping menjaga lisan, jemari kita juga, curug kita juga harus dijaga. jempol. Iya. Kalau salah ketik aja udah, padahal nggak diungkapin dengan kata-kata, nggak digerakin dengan badan, tapi ketika dibaca kesel, kepaseun. Jadi iya, jadi latifah. Jadi latifah. Iya. Makanya bisa menjaga lisan dan telunjuknya. Salah ngetik aja sedikit, wah udah fatal lah. Tetangga sama tetangga ngaku gitu. Gara-gara Telunjuk tuh. Lagi dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh, yang tidak sopan. Warijlaini, nah itu disebutnya atap ya. Kalau diadain itu watah lilu rijlaini, ya cuman dibuang watah lilunya. Warijlaini doang. Kalau diadain watah lilu rijlaini. Dan nyela kedua kaki. Jadi ketika membasuh kaki, digosok-gosok, dicolok-colok yang itunya, yang jari-jarinya itu. Ya, kebanyakan itu kalau nggak kita sasar, nggak disela-sela itu, kadang ada apa sesuatu. Pasti ada. Kadang istilahnya bekas, ya lem, semen. Pasti ada banyak. Iya. Kita bekas makan misalkan lupa nginjek ini, kalau nggak disasar mah oleh tangan kiri kita ya, mungkin enaknya pakai tangan kiri. Kalau kaki kanan, kalau kaki kiri pakai tangan kanan, enaknya biasa. Itu disunahkan. Sambil kita membayangkan ketika mencuci kaki, disasar dengan tangan itu, membayangkan bahwa dosa yang ada di kaki itu dikeluarkan oleh Allah.
Kaki. Apa dosa kaki? Melangkahkan ke tempat maksiat. Nah, itu juga dosa kaki. Petunjuk pakai suku. Iya, apalagi menunjukkan sesuatu dengan kaki. Wah, itu udah sul adab itu. Ada ya. Petunjuk itu sudah ada ya. Kalau itu Boleh ngomongin. Seperti watak dimul yumna, dan sunnahnya wudhu itu mendahulukan yang kanan, alal yusro, mengakhirkan yang kiri. Jadi setiap sesuatu yang diawali dengan kanan itu hukumnya sunnah, pasti punya faidah. Mengakhirkan yang kiri, manfaatnya mendahulukan yang kanan itu pertama jadi tartibnya juga. Wat toharatu, dan sunnahnya wudhu salasan yang kesembilan berarti. Kalau kita melakukan wudhu, bagusnya itu 3 balik, basuh tangan 3 balik, berkumur 3 balik, menghisap ke hidung 3 balik, mencuci muka 3 balik, basuh tangan kanan kiri. Semua kita melakukan wudhu 3 balik. Yang pertama, membasuh pertama, cucian pertama itu hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Yang ketiga itu wudhunya para nabi dan para rasul. Sesuatu yang sunnah atau kelakuan yang dilaksanakan nabi dan rasul, terus kita melakukannya lagi, dapat pahala dari Allah, sebagaimana hadis man tamassaka bisunnati inna fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahid. Barang siapa yang melaksanakan sunnah Nabi, istilahnya sunnah Nabi itu dijaga, dipelihara, istiqomah, kontinu dalam pengamalannya, maka mendapatkan 100 orang yang mati syahid. Padahal wudhu cuma 3 balik. Pada hakikatnya kita melestarikan, menjaga sunnah Nabi, maka dapat pahala 100 orang yang mati syahid. Yang ke-10 wal mualatu, sunnahnya wudhu itu kontinu, 1 kali wudhu harus beres ya. Kita wudhu langsung beres di tempat itu. Sunnahnya, kalau istilahnya dilihat dari kebolehan, boleh saja kita wudhu sampai muka di rumah, sisanya nanti di masjid boleh. Cuman syaratnya harus masih basah, ya, masih basah, jangan keburu kering. Misalkan membasuh muka di rumah, selainnya itu di masjid, itu boleh, cuman nggak dapat pahala sunnah. Jadi yang disebut sunnah yang nomor ke-10 itu sekali wudhu langsung beres, langsung selesai, tidak semuanya dapat pahala sunnah. Jadi 10 poin sunnah wudhu. Yang pertama baca bismillah, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga berkumur, yang keempat menghisap air ke hidung, yang kelima mengusap, membasuh semua rambut, yang berapa? Yang keenam membasuh atau mengusap kedua kuping, dalamnya dan luarnya dengan air yang baru ya. Dan yang ketujuh nyela-nyela jenggot yang tebal. Yang kedelapan nyela-nyela kedua deriji tangan, jari-jari tangan. Yang ke-9 nyela-nyela kedua kaki ya, gosok-gosok kedua kaki itu. Yang ke-9 yang ke-8 yang kaki, yang ke-9 8 watak bimulyunya mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Dan yang ke-9 jadi melaksanakan wudhu 3 kali. Yang ke-10-nya terus-terusan, continue, sekali wudhu langsung selesai. Itulah tentang keistimewaan sunnah wudhu. Yang ke-10 Terus-terusan langsung selesai. Jadi wudhu di rumah harus pelan. Yang sampai di masjid
jangan jalan pernah. Kamu kan zaman kreditan ya. Udah dikredit. Enggak semuanya sambil kita nyantai, kita ngopi. Apabila yang kurang Pertanyaan. paham, apabila mau bertanya di persilakan. Ini mau bertanya. Ya, tadi kan kalau tentang itu alhamdulillah sudah tinggal menjalaninya. Walaupun kita jalani mungkin masih ada Yang ini sedikit salah kan. Penyaratannya penjelasan ini kan kita lebih detail. ya apa lebih meningkat dari saya sebelum mendengar penjelasan. Jadi lebih paham lagi Ya, gitu. ya. Jadi yang saya tanyakan ketika habis itu kan basah itu kalau misalnya kan ada yang pakai sarung itu lebih baik nggak usah dipakai anduk atau pakai yang kain yang lain Tapi biar kering sendiri ya. atau kering sendiri atau memang itu Dibiarin gitu. biarin. Nah, Tapi kalau misalnya bisa pakai anduk itu Berarti itu kering ya. gimana maksudnya kan gitu. kalau Oke, oke. menurut ulama fikih ya, itu hukumnya makruh kalau sudah wudhu kita usap, makruh. Karena ibarat cahaya itu air wudhu itu cahaya Ya, yang nempel di anggota kita. Kalau diusap itu saya sama dengan menghilangkan cahaya. pakai anduk pakai Iya. sorban Ada kan pakai anduk. Itu hukumnya makruh kalau dalam fikih. Tapi kalau menurut